pertemuan adalah rahasia Tuhan, dan terkadang kita tidak tahu siapa yang akan menjadi bagian terpenting dari hidup kita. Bandung, 06 September 2023, 22.15 WIB. Rizka duduk di sudut kamarnya. Lampu meja kecil menyala redup, menerangi buku-buku dan laptop yang berantakan. Sejak ibunya meninggal, hidupnya terasa lebih sepi dari biasanya. Toko online produk muslimah yang ia jalankan tetap berjalan, tapi hatinya kosong. Malam itu, langit cerah tanpa mendung, bintang bertebaran di langit Bandung. Di luar jendela, suara jangkrik bercampur dengan semilir angin malam. Di Depok, Jos baru saja selesai makan malam dan kedua anaknya pun sudah tertidur pulas. Rumahnya sepi, hanya suara jam dinding yang terdengar. Di tangannya, sebuah ponsel, teman setia di malam-malam sunyi. Malam itu, entah kenapa, Rizka membuka sebuah aplikasi pertemanan. Ah, cuma lihat-lihat aja, batinnya. Jempolnya menggeser profil demi profil. Banyak yang memamerkan mobil mewah, foto liburan di luar negeri, atau pose di game. Rizka hanya tersenyum tipis, lalu terus menggulir. Sampai matanya berhenti. Foto seorang pria, sederhana. Duduk di kursi kayu dengan secangkir kopi namanya Jos. Bionya singkat. Ayah dari 2 anak. Mencari teman bicara yang serius untuk perjalanan halal. Tidak ada pamer harta, tidak ada bahasa gombal. Rizka menatap layar lebih lama dari biasanya. Ada rasa tenang. Dengan sedikit ragu, ia menggeser layar ke kanan. Dan beberapa detik kemudian, meek. Notifikasi pertama muncul. Jos, Assalamualaikum babe, terima kasih sudah mau menyapa. Salam kenal ya. Rizka mengernyit. Assalamualaikum? Dari aplikasi beginian? Jarang banget ada yang mulai dengan salam, biasanya basa-basi garing atau langsung ngajak ketemuan. Sopan juga. Ia menatap layar lebih lama dari biasanya, sebelum akhirnya jari-jarinya mengetik pelan. Rizka, Waalaikumsalam. Iya. Hanya singkat, seperlunya. Ia tidak mau berharap apa-apa. Tak lama, balasan datang cepat. Jos, kamu tinggal di daerah mana babe? Kalau aku di Depok babe, maaf ya kalau aku tanya-tanya. Rizka tersenyum tipis. Babe, cepet amat manggil begitu. Tapi ya, anehnya nggak terasa mengganggu. Dia minta maaf lagi pas nanya. Kayak hati-hati banget. Rizka, Bandung AA, ya gak apa-apa. Di seberang layar, Jos merasa lega. Dari tadi ia menahan diri supaya tidak terlihat agresif. Ia memang sengaja menulis maaf agar Rizka tahu dia serius, bukan sekadar main-main. Jos membayangkan Bandung dari kejauhan. Dalam benaknya muncul gambaran suasana dingin, jalanan berkabut, dan seseorang yang mungkin sedang duduk dengan busana muslimah yang begitu menawan. Jos, oh enak atuh ya daerah kamu teh. Balasannya singkat lagi. Rizka, Jos tertawa kecil. Bener juga, kayaknya dia tipe pendiam. Tapi nggak apa-apa, justru itu bikin aku makin pengen kenal. Ia kembali mengetik. Jos, kamu umuran berapa babe? Rizka menghela napas. Pertanyaan standar, tapi ia menjawab jujur. Rizka, 26. Jos terdiam sejenak sebelum membalas. Jos, oh ada yang marah gak nih kalau aku deketin kamu babe? Pertanyaan itu membuat hati Rizka sedikit bergetar. Ada campuran takut dan lega. Takut, karena pertanyaan itu mengingatkannya pada masa lalu, hubungan yang penuh luka, cemburu, dan berakhir dengan trauma. Tapi juga lega, karena Jos tidak langsung menuntut lebih. Dia justru memberi ruang. Rizka, enggak aku teh sebenarnya takut, masih gak mau pacaran lagi, masih trauma. Di balik layar, jantung Jos berdebar. Ia bisa saja mundur. Banyak orang akan malas meladeni cerita, trauma dari seseorang yang baru dikenal. Tapi anehnya, ia merasa terpanggil. Jos, oh gitu, ya udah kita sekedar temenan aja ya babe. Siapa tahu aku bisa ngebantu kamu menyembuhkan trauma kamu babe. Kata-kata itu terasa seperti selimut tipis yang melapisi hati Rizka. Ada kehangatan yang ia rasakan, meski samar. Namun ia tidak ingin berlama-lama. Rizka, udah ya maaf aku ngantuk, besok dilanjut lagi ya Assalamualaikum. Jos menatap layar dengan senyum kecil. Ia bisa merasakan kalau Rizka butuh ruang, tapi juga butuh seseorang yang sabar menunggu. Jos, baik babe, Waalaikumsalam. Rizka menaruh ponselnya di samping bantal. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tertidur dengan perasaan berbeda. Ada orang asing yang entah kenapa terasa tidak asing. Dan di Depok, Jos menutup matanya dengan senyum. Ia tahu, ini bukan sekadar percakapan biasa. Ada sesuatu yang membuatnya ingin membuka aplikasi itu lagi besok, hanya untuk menunggu notifikasi baru dari seorang perempuan Bandung bernama Rizka. Awal cerita ini hanyalah permulaan. Jos bertemu Rizka, tapi apakah pertemuan ini akan menjadi jalan atau hanya sekadar persinggahan?